Recording. Ya, sip. Oke, sambil nunggu jawaban. Baru 4, belum ada yang masuk lagi sepertinya. Ya, baru 4. Oke, yang baru masuk silahkan diisi lembar form jawaban perhitungannya. Masih 4, masih 4. Masih 4 form yang mengisi. Oke. Ditunggu sampai sekitar berapa waktu habisnya ya? Perhitungannya mungkin sekitar 5 menit lagi. Ditunggu 5 menit lagi. Setelah itu kita close untuk jawaban minggu ke-6 ini untuk sesi belajar mandiri. Oke, kita cek lognya. Oke, sepertinya semuanya sudah. Ada yang baru buka course modulnya jam 7.36. Jadi langsung dikerjakan saja dalam 5 menit ke depan. 7.47 kita akan tutup close untuk lembar jawab kuis pagi ini. Oke. Oke, sambil nunggu kita buka materinya. Ya, moga-moga semuanya dalam kondisi sehat. Yang baru datang, selamat datang, selamat bergabung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek suara saya oke ya, kedengaran ya. Bisa pakai reaction kalau kedengaran. Oke. Kalau nggak kedengaran bisa pakai ini. Oke, kedengaran nggak? Oke, kedengaran, sip. Ya, kita mulai pertemuan minggu ini. Jadi mungkin sekitar 50 menit efektif untuk sesi tatap muka. Oke, minggu ke-6 bahannya adalah tetap run off. Jadi sampai minggu ke-7 besok adalah run off. Ini peringatan seperti biasa. Oke, slide-nya belum muncul. Sorry. Meeting window-nya kok masih belum muncul. Oke. Di sini. Oke, meeting window-nya kayaknya error. Bentar. Stop. Share langsung untuk PowerPoint-nya. Oke. Ya, kayaknya sih sudah muncul ya. Jadi kita bisa mulai. Masih punya 3 menit untuk mengisi form Google Form lembar jawaban. Cek berapa jawaban. Sudah 17, oke. Ya, sip. Jadi peringatan seperti biasa untuk materi hanya digunakan untuk materi mata kuliah hidrologi. Nah, kita akan mulai pengukuran hidrologi permukaan, pengukuran sungai, debit sungai. Sambil nunggu mungkin gambarnya diperbesar lagi. Ya, ini lumayan. Oke, sambil nunggu yang lain mengisi. Oke, jadi mungkin ini yang kemarin kita sudah bahas sangat sering. Jadi run off itu aliran air yang mengalir di permukaan. Nah, run off ini mungkin kita skip saja yang kemarin-kemarin karena mengulang-ulang terus. Nah, sungai. Jadi kita ngomongkan sungai gitu ya, paling gampang ya. Itu punya aliran kecepatannya berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat di sini yang gambar sebelah atas ini, itu kalau kita lihat ini adalah gambar sebenarnya kondisi yang apa ya, kondisi yang di lapangan itu seperti apa. Ini digambarkan di sini secara
simple ya gitu. Jadi ada kalau ada aliran sungai itu tidak semuanya kecepatannya itu konstan. Kecepatan itu tidak sama. Kadang-kadang aliran itu bisa cepat, bisa lambat. Nah, faktornya apa? Nah, kayak di sini nih contohnya ada yang namanya di sini tulisannya rapid gitu ya. Ada yang tulisannya rapid. Mana ini? Nah, tulisannya rapid. Jadi di sini ada semacam terjunan kayak gitu. Jadi di sungai pun kalau kita main ke sungai itu kita kadang-kadang ada yang arusnya deras. Jadi biasanya kalau ada batu-batuan di sini kemudian ada aliran gitu, alirannya akan deras turun ke bawah. Ada semacam terjunan gitu ya, terjunan gitu. Kemudian juga ada yang alirannya itu tenang. Jadi dia biasanya bagian dasarnya itu kayak gini. Jadi kayak dalam gitu ya. Biasanya kalau ada pepatah air beriak tanda tak dalam. Tapi kalau dalam itu airnya tenang kayak gitu. Nah, airnya dalam tenang di sini. Air debitnya pelan gitu ya. Nah, ini salah satu gambaran kondisi aliran permukaan juga. Jadi biasanya kalau alirannya tenang itu biasanya sungai itu dalam kayak gitu. Nah, kalau kita misalnya main ke sungai itu ngelihat sungai, bisa kita sebenarnya cek kecepatan aliran itu berapa. Kemudian ada suatu ketika ada lagi rapid lagi, jadi alirannya terjunan lagi, ada terjunan lagi, dia alirannya menjadi cepat lagi. Jadi aliran sungai itu dia punya variasi kecepatan. Tapi di sini kalau tidak ada tambahan air, jadi air dari kanan kiri sungai itu tidak ada air yang masuk ke sungai, maka debitnya akan konstan. Kita sebut jadi kalau sebentar, hapus saja semuanya dulu. Ada beberapa ini ya istilah di sini. A itu adalah luas penampang area, yang dihitung tadi adalah nilai A-nya. A ini bisa kecil bisa besar. Kalau yang sungai yang dalam tadi luas penampangnya jelas besar, tapi kalau yang sungai yang terjunan seperti di sini, ini luas penampangnya jelas kecil. Nah, ada area luas penampang, ada yang namanya V. Oke, ada feedback. Sorry, cek dulu. Partisipan. Oke, kayaknya sudah off. Ada A, ada V. V itu adalah kecepatan, velocity. Jadi A adalah luas penampang, V adalah velocity. Jika luas penampang dikalikan dengan velocity, A kali V, ini kita ketemu yang namanya Q, debit, discharge, Q. Nah, debit ini dari satu segmen, jadi yang di sini ataupun di sini, ini itu adalah konstan. Jadi baik itu di sebelah kiri, tengah ataupun bawah dari gambar ini itu adalah konstan. Nah, kenapa? Karena kalau luas penampangnya kecil, A-nya kecil, kecepatannya akan menjadi besar. Sebaliknya kalau luas penampangnya besar, kecepatannya akan menjadi kecil. Nah, kondisi aliran runoff itu berbeda-beda antara nanti bagian sungai satu dengan bagian yang lainnya. Ada yang hulu, tengah, hilir itu berbeda-beda. Nah, ini kecepatan ini yang menentukan nanti bagaimana pengukuran itu dapat dilakukan. Oke. Next saja. Jadi kayaknya gambar saya oke ya. Tapi di previewnya Webex ini masih belum ganti. Oke, tapi di Webexnya yang share screen ini masih sudah oke lah. Jadi kayaknya nggak masalah. Oke, kondisi aliran. Aliran sungai itu macam-macam. Ada yang aliran itu seragam. Jadi apa itu aliran seragam? Kecepatannya di kanan, kiri, tengah, bawah, atas itu semuanya sama. Ada yang aliran seragam, tidak istilahnya fluktuasinya itu tidak terlalu banyak. Nah, ada yang namanya aliran laminar dan turbulen. Ada yang alirannya tetap dan tidak tetap, ada yang lambat, kritis, dan cepat. Kita cek satu-satu, ada enggak definisinya? Oke, ada. Jadi kalau kita ini dulu, mungkin tadi sudah nonton video ya. Sudah nonton video tadi, aliran itu tidak sama di bagian kiri, kanan, atas, bawah, itu kecepatannya berbeda-beda. Jadi
Jangan bayangkan sungai itu mengalir, yang airnya mengalir di tengah, di kiri dan di kanan itu akan sama. Yang paling cepat tentu saja di tengah. Nah, kenapa? Nah, ini karena ada, kalau kita dulu mungkin SMA sudah belajar tentang gesekan permukaan, gaya gesek. Air pun juga punya gaya gesek. Jadi tidak hanya benda padat yang didorong saja yang punya gaya gesek, tapi air juga punya yang namanya gaya gesek. Nah, gaya gesek itu dari mana? Dari dari bagian dasar ini pasti ada material penyusun kanan kiri sungainya itu terdiri dari apa? Ada yang dari batu, ada yang di sini mungkin ada rumput gitu ya, bukan rumput, apa namanya, lumut gitu ya, tanaman di bawah air itu ya. Ada yang tanaman di bawah air, ada yang batu besar gitu, ada yang cuma lumpur gitu aja. Nah, itu akan punya gaya gesek yang berbeda-beda. Nah, gaya gesek ini mempengaruhi yang namanya kecepatan. Nah, biasanya yang di bagian kalau kita potong sungai itu, jadi di bagian tengah kita ukur kecepatannya dari atas ke bawah, akan ada perbedaan kecepatan. Semakin dekat dengan dasar misalnya, ada kontak dengan misalnya tadi yang namanya tanaman di bawah air, kemudian juga batu, kemudian juga mungkin kerikil dan lain-lain, ini kecepatannya akan semakin turun di bagian bawah di sebelah sini. Nah, yang di bagian atas, semakin ke atas ada kecepatan optimumnya. Jadi mungkin kalau ada sungai-sungai besar gitu, orang berenang gitu ya, semakin ke tengah dia bisa terseret oleh kecepatan dari aliran air ini. Nah, biasanya semakin ke tengah dia akan semakin cepat. Nah, makanya kalau berenang di bagian kiri kanan sungai masih aman gitu, tapi kalau sudah sampai ke tengah gitu, kalau sungai besar dia bisa terseret oleh aliran sungai. Oke, kita next saja. Aliran itu tadi ada macam-macam kondisinya, ada yang seragam, tidak seragam, laminar, turbulen. Nah, apa itu? Nah, ini adalah definisinya. Jadi aliran seragam, jadi pola kecepatan aliran dalam suatu penampang melintang sungai tidak berubah di setiap arah aliran. Kalau yang tidak seragam itu kebalikannya. Nah, apa maksudnya? Ada nggak gambarnya di sini? Nah, kita lihat di sini. Kalau polanya itu tidak berubah, itu dia disebut dengan aliran seragam. Nah, kita lihat di sini. Yang sebelah kiri ini yang seragam, yang sebelah kanan itu yang tidak seragam. Bedanya apa? Kita lihat profil vertikalnya. Jadi kalau yang di kiri ini ada gambarnya itu ya. Profilnya hampir sama. Kecepatannya baik yang diukur di awal di titik A dan di titik B, ini dia kecepatannya dari atas ke bawah itu sama. Nah, kemudian mungkin ada ada hambatan, mungkin di sini ada batu atau apa. Nah, air itu akan mengalami perubahan kecepatan. Mengalami perubahan kecepatan, ataupun di sini ada terjunan, mungkin ada terjunan atau apa. Nah, di sini yang bagian C ini, segmen C ini, kecepatannya berubah. Yang tadinya seragam hampir sama profil kecepatannya, yang ini yang di bagian mungkin sekitar 0,2 dari permukaan, itu mungkin dia yang paling menjadi lebih cepat, sementara yang bagian dasarnya itu menjadi sangat lambat. Kita lihat di sini ada perubahan. Yang di sini ini menjadi sangat cepat. Bagian C yang bagian tengah ke atas. Sementara yang bagian bawahnya itu menjadi sangat lambat. Nah, bisa terjadi ada hambatan ataupun juga ada kedalaman aliran berubah dan macam-macam. Ini bisa mengakibatkan aliran itu menjadi tidak seragam. Oke, ini karakteristik dari aliran sungai. Salah satu. Ada juga yang aliran laminer dan turbulen. Nah, aliran yang laminer itu seperti apa? Jadi kalau dia, mungkin ini definisinya terlalu terlalu saintifik gitu ya. Jadi kalau nggak dihafalkan agak susah kalau yang di tulisan ini. Tapi yang paling gampang adalah kalau kita melihat aliran itu tidak, gangguannya itu sedikit. Jadi air itu akan mengalir lurus gitu ya, memanjang misalnya dari hulu ke hilirnya. Jadi yang segmen titik pengamatan awal sampai titik pengamatan air itu, kalau kita taruh daun di permukaan airnya, itu daun itu akan mengalir membentuk satu garis yang lurus gitu. Jadi dia tidak belok-belok, tidak muter-muter gerakannya. Jadi kita taruh daun ya, warnanya mungkin hijau ini. Kita taruh daun itu kemudian diletakkan pas di tengah sungai, itu dia akan mengalir lurus, tidak belok-belok. Ini adalah karakteristik dari aliran laminer.
Nah, yang satu lagi adalah aliran turbulen. Apa itu yang aliran turbulen? Nah, ini paling gampang kalau kita taruh daun di sungai gitu ya. Kita taruh daun itu misalnya di pinggir sungainya, kita taruh daun. Daun itu akan berputar-putar di aliran sungainya, entah itu ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Daun itu akan berputar-putar lebih dahulu sampai nanti titik akhir pengamatan kita. Nah, ini adalah karakteristik dari aliran turbulen. Jadi aliran itu tidak teratur, tidak lancar. Nah, biasanya kalau ada batu-batuan di kanan kiri sungai, ada batuan gitu ya. Jadi ada batuan di kanan di kiri sungai itu banyak batuannya, air itu akan belok-belok. Jadi jadi airnya itu tidak lurus bergeraknya tapi akan belok-belok. Nah, ini menunjukkan yang namanya aliran turbulen. Nah, ini mungkin lebih kompleks lagi definisi dari rumus ya. Jadi apa itu laminar, apa itu turbulen itu bisa dihitung dari yang namanya bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds ada kecepatan massa, kerapatan massa, kecepatan aliran, kedalaman, kemudian dibagi dengan kekentalan. Nah, ini ketemu yang disebut dengan konstanta atau bilangan Reynolds. Nah, ini mungkin tidak apa ya, untuk saat ini mungkin dicatat saja, tidak perlu menghitung gitu ya. Jadi tapi untuk mungkin besok kalau sudah level lanjut, semester lanjut mungkin akan kita coba menghitung. Nah, ini yang ini adalah sebelah kiri atas itu adalah yang namanya aliran laminar. Kita taruh daun gitu, dia akan ngalir ikuti alirannya. Taruh daun lurus, jalannya lurus, tidak belok-belok. Yang turbulen, nah ini naik apa? Campur aduk gitu ya. Campur aduk, aliran itu campur aduk. Nah, kalau kita misalnya tuang pewarna di aliran yang laminar ini, dia warnanya yang segaris ini yang warnanya hanya yang akan berubah sampai ke jarak tertentu. Jadi yang sini mungkin masih jernih, tidak tercampur pewarna yang sebelah kanan kiri yang kita tuang tadi. Beda kalau turbulen. Kalau kita tuang pewarna gitu di aliran turbulen, maka akan seperti minuman yang diaduk itu, sirup diaduk itu langsung warnanya akan merata. Nah, ini yang gambar bawahnya ini adalah apa ya? Ibaratnya tadi adukannya tadi, kalau dikasih pewarna yang ini warnanya tidak akan berubah, kanan kirinya itu tidak berubah, itu tidak cepat, jadi warnanya mungkin masih jernih gitu ya. Kalau dikasih pewarna yang keruh, yang sebelah kanan itu yang turbulen itu akan warnanya akan berubah dengan cepat gitu. Oke, mungkin next saja. Oke, pulling sebentar. Ada oke. Kita mulai polling. Pertanyaan mungkin tadi sudah dicek di video tadi. Nah, mungkin juga ini penjelasan di gambar ini juga sebenarnya sudah menunjukkan di mana karakteristik yang apa ya, yang pas sebenarnya, di mana sungai itu seringkali turbulen dan seringkali laminar. Ini sudah bisa dilihat sudah di gambar ini.
Oke, kita mulai poolingnya. Oke, 48 sudah menjawab. 50, sip. 52. 21 kemana? 20 orang. 19. Sambil nunggu pooling saya coba fixkan kameranya. Sepertinya yang di Webex tidak terlalu tidak gerak. Oke, 15 orang masih belum mengisi polling. Webbacknya mana? Webback. More. Oke. Oke, 13 orang tidak menjawab. Kita close 10 saja. Oke, jadi sebenarnya ini pertanyaan mudah, tapi kita ngecek keaktifan dari masing-masing. Oke, dalam hal ini 12 orang, 12 orang tidak menjawab. Mungkin tidur lagi, masih jam 8. Ya. Pull result, individual result, apply. Rank time, oke, ya. Sudah kelihatan ya. Sebenarnya nggak terlalu. Oke, sudah di pull tadi. Pull result, kemudian kita save atau ya. 12 orang tidak menjawab. Ini mungkin nanti kita cek siapa saja namanya. Oke, sebentar kita close saja. Oke, sambil nunggu download hasil yang tadi mengisi polling siapa saja. Save. Ya, oke. Kita lanjutkan. Oke, yang ini yang turbulen, jadi kelihatan jelas seperti apa aliran turbulen itu. Jadi biasanya di lereng-lereng pegunungan airnya bergerak dengan kencang dari seperti biasa kalau benda itu kan kalau mengalir dari air itu kalau mengalir dari ketinggian yang bedanya sangat tinggi itu kecepatannya juga akan kencang. Nah makanya kalau kecepatannya kencang dia ada kontak dengan batu-batuan yang memang masih besar ukurannya di daerah pegunungan, dia akan menghasilkan yang namanya aliran turbulen. Ada juga aliran laminer. Nah ini contoh laminer. Seperti ini contohnya, jadi di daerah yang datar, jadi kecepatan airnya itu tidak terlalu cepat, biasanya sudah dalam juga sungainya. Kalau yang ini tadi, yang di hulu tadi, dia mungkin masih dangkal, jadi batuan dasarnya itu dan juga tinggi muka airnya itu juga bedanya juga tidak terlalu tinggi. Tapi kalau yang di daerah hilir itu misalnya di daerah yang dataran kayak gini itu dia alirannya cenderung laminer dan dia kedalaman juga cukup tinggi. Nah kemudian juga ada definisi dari aliran tetap dan tidak tetap, steady flow dan non steady flow. Aliran steady flow, aliran tetap, kecepatan aliran tidak berubah menurut waktu. Aliran tidak tetap itu berubah menurut waktu. Jadi ibaratnya gini, ada gambarnya nggak nih ya? Oh nggak ada. Oke, ibaratnya kalau
Dulu mungkin saya pernah katakan kalau hujan itu ada yang airnya itu meningkat dengan cepat uh, debitnya. Ada yang kalau hujan itu sungainya itu naik turun itu tidak, fluktuasinya itu tidak terlalu signifikan. Jadi ada yang non steady, jadi unsteady, kecepatan aliran itu berubahnya cepat. Bisa saat hujan dia langsung naik, kemudian turun lagi, hujan lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Ini non steady atau unsteady. Ada juga yang steady flow. Steady flow itu yang dia alirannya tetap. Jadi kalaupun itu hujan, dia mungkin naiknya cuma sedikit gitu ya. Jadi perubahannya itu lebih landai. Jadi naik turunnya itu tidak terlalu kelihatan daripada yang unsteady. Nah, itu adalah dua karakteristik aliran tetap dan tidak tetap. Nah, gampangnya seperti itu. Oke, deskripsinya bisa dibaca sendiri. Nah, juga ada aliran lambat, kritis, dan cepat. Jadi kalau ini dari arah aspek energi aliran, kecepatan aliran, kemudian juga gravitasi dan kedalaman rata-rata air. Jadi ada 3, kalau ini berdasarkan rumus kalau yang ini. Jadi velocity, kecepatan, gravitasi, kedalaman. Ini akan menghasilkan gaya aliran itu, gayanya misalnya daya orang itu kalau berenang kemudian dibawa oleh aliran sungai, terbawa oleh aliran sungai, hanyut gitu ya. Ini sebenarnya bisa dijelaskan dengan bilangan Froude, tulisannya Froude gitu ya. Jadi velocity kecepatannya, kalau alirannya cepat tapi dangkal ya orang itu mungkin ya masih tidak akan hanyut di bawah sungai. Tapi kalau sungai itu dalam, D-nya itu tinggi, velocity-nya juga besar gitu ya. Ini dia akan lebih cepat, orang itu akan mungkin potensi untuk terbawa oleh arus itu akan lebih tinggi daripada yang sungainya dangkal tadi. Ataupun kalau sungainya dalam tapi kecepatannya lambat gitu ya, itu akan, orang itu tidak akan hanyut karena meskipun dalam ya mungkin kalau dia tidak bisa berenang dia akan tenggelam, tapi dia tidak akan terbawa oleh aliran sungai. Oke, itu penjelasannya. Oke, next lagi mungkin. Nah, ini contohnya. Jadi ada aliran, ini tadi berdasar bilang Froude tadi. Kalau kurang dari 1 itu adalah aliran lambat, subkritis. Jadi yang biasanya sungai yang laminar tadi, yang alirannya kecepatannya pelan, ini yang subkritis atau yang lambat. Nah, kalau sama dengan 1 ini aliran dikatakan kritis. Jadi mungkin di sini ada transisi dari yang subkritis atau lambat ke cepat gitu ya. Ada transisinya, ini dikatakan aliran kritis. Tapi kalau sudah superkritis, ini dia alirannya itu cepat. Jadi dalam, jelas kedalamannya tinggi, kemudian kecepatannya juga tinggi. Ini yang superkritis. Nah, kemudian itu karakteristik sungai, ada banyak cara pengukurannya. Tadi sudah dibuka videonya, ada banyak cara sebenarnya selain dengan menggunakan area velocity. Jadi area dan velocity ini adalah salah satu contoh cara pengukuran debit sungai, tapi tidak hanya sebatas pada ini. Jadi kalau area velocity kita menghitung yang namanya luas penampang, tadi sudah kita hitung contohnya. Luas penampang dan juga kecepatan aliran. Nah, kalau yang tadi yang kita hitung tadi hanya luas penampang saja, belum aspek kecepatan aliran. Oke, nah dari sini, jadi kalau luas penampang satuannya mungkin masih ada yang ingat. Kalau kecepatan mungkin satuannya juga masih pada ingat. Oke, kita mungkin pooling lagi. Pooling. Satuan luas penampang adalah satuan luas penampang. Kita coba pooling lagi.
Maaf Bapak, itu tidak bisa diisi Bapak. Jadi dia Oh, no answer. masih Sorry, sorry. Oke, oke, oke. Jadi kayaknya error sebentar. Nyebul aja. Kayaknya tadi terlalu cepat mencet enternya. Oke, sorry, sorry. Oke, nah, sorry. Ya, silahkan diisi. Oke, finish 15, in progress 20, not start 26. Oke, not startnya dari tadi hampir sama. Jumlahnya 12-13 orang. Mana ini 12 orang? Oke, turun jadi 11, 10. 9. Oke, kita close saja sampai sini. Oke, jadi volume kita ingat hitungan volume ya. Jadi debit itu adalah meter kubik misal. Biasanya volume per satuan waktu. Uh, Kalau di sini sebentar nunggu gambarnya. Oke, 64 mengisi. Sambil kita next saja, oke. Jadi volume per satuan waktu. Kalau luas penampang itu luasnya luas meter kubik meter persegi. Jadi luasnya meter persegi dikali dengan kecepatan aliran itu adalah meter per detik misalnya. Akan ketemu meter kubik per detik. Jadi satuannya adalah meter kubik per detik. Dan ini kalau tidak ada penambahan volume air dari kanan kiri sungai, ini debit ini Q itu akan konstan. Dia tidak akan mengalami yang namanya perubahan. Nah, next lagi aja pengukuran. Nah, cara pengukurannya gimana? Ada pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal itu hanya satu kali pengukuran. Ada yang namanya pengukuran volumetric. Nah, apa itu volumetric? Jadi, oh nggak ada gambarnya ya. Oke, nggak ada gambarnya. Volumetric itu paling gampang adalah kita menampung air gitu ya. Menampung air. Kalau alirannya kecil mungkin satu seperti keran gitu ya. Aliran jadi tidak hanya sungai besar untuk debit itu, tapi juga mungkin pas keluar dari mata air itu masih ukurannya kecil sekali. Ini kita bisa pakai yang namanya eh, apa namanya ya, gelas apa gelas pengukur gitu ya. Gelas pakai yang namanya gelas ukur. Jadi ada aliran gitu, ada aliran. Aliran ini, sorry, ini mungkin warnanya salah. Ini kita buat eh, penampangnya dulu. Jadi ini adalah permukaan permukaan tanah itu ya. Yang ada permukaan tanah, kemudian ada aliran yang mengalir, aliran yang kecil ukurannya mengalir gitu ya. Di permukaannya ada aliran yang kecil gitu ya. Kemudian kita buat semacam uh, apa untuk mengalirkan airnya itu kecil, mungkin dari bambu atau apa. Kita bisa buat uh, satu mungkin dari bambu gitu ya, kayak gini dari bambu. Dia akan membentuk kayak terjunan gitu ya. Nah, di sini kita tampung dengan wadah, suatu wadah, bisa ember atau pakai tadi gelas ukur tadi, pakai gelas ukur tadi kita pakai gelas. Nanti dalam misalnya 1 detik itu akan terisi berapa? 2 detik terisi berapa? 3 detik. Nah, tinggal dibagi saja dengan satuan waktu. Ketemu volumenya berapa dalam satuan detik. Jadi mungkin berapa liter per detik misalnya. Jadi kalau yang mungkin air yang aliran kecil, mungkin seperti air keran gitu, dia akan punya volume per satuan waktu tertentu itu yang kecil yang bisa diukur dengan yang namanya gelas ukur nih. Ini cara volumetrik. Kemudian juga ada yang namanya ambang ukur. Jadi kalau ini ada pakai yang namanya bangunan di kanan kiri sungai, ada yang namanya automatic water level recorder gitu ya. Direkam, jadi ketinggian air itu akan direkam gitu ya.
kayak gini gambarnya. Mungkin ini nggak terlalu jelas karena ukurannya kecil. Jadi sungai yang sebelah kanan itu akan ada kita buat pipa gitu ya, untuk menyalurkan ketinggian air ini seberapa. Buat pipa, terus di kanan, ya kalau ini di kiri sungai ini dibangun semacam bangunan semacam ini. Kemudian eh, air itu yang di sungai tadi akan ada fluktuasinya, naik turun. Jadi fluktuasi ini naik turun gitu ya. Nah, naik turun di sebelah kanan di sungai ini kan mempengaruhi naik turun di air yang ada di dalam bangunan tadi. Jadi ketinggian airnya ini akan selalu sama. Nah, di dalamnya sudah ada semacam pelampung gitu ya. Semacam pelampung, jadi kalau airnya naik, pelampungnya ikut naik. Kalau turun, pelampungnya ikut turun. Nah, pelampung ini digantung gitu ya, digantung dengan pencatat. Ada pencatatnya, ada recordernya, ada pencatatnya di bagian atas. Nah, ini yang menunjukkan nanti ketinggian air itu berapa. Nah, dari ketinggian, jadi kita sudah tahu tadi ada luas penampang ya. Luas penampang itu akan berbeda-beda dari kalau ada perubahan ketinggian. Mungkin nanti ketinggian berubah naik itu atau turun di sungai itu sebelah kiri ini. Ketinggian bisa naik bisa turun. Nah, ini kalau ini yang mungkin ini naik ataupun kalau ini turun sampai bawah gitu ya. Bisa turun. Nah, ini akan dicatat luas penampangnya. Dari luas penampang bisa kita tahu kira-kira debitnya berapa. Ada perubahan luas penampang. Nah, ini yang tadi dijelaskan di dalam video adalah velocity area method. Jadi velocity V, area luas penampangnya dikali ketemu yang namanya debit. Nah, debit oke, ketemu tadi sudah ngitung luas penampangnya. Nah, tinggal kecepatannya. Bagaimana cara menghitung kecepatan? Nah, kecepatan itu bisa dipakai dengan yang namanya current meter. Jadi alat khusus untuk mencatat kecepatan aliran namanya adalah current meter. Ataupun juga dengan yang namanya pelampung, metode apung. Pelampung ini tidak bisa kita buat sendiri, jadi tidak harus beli, tidak harus mencari, tapi bisa buat dari botol aqua contohnya. Jadi botol air minum diisi air berapa persen, kemudian kita celupkan ke air, kita lihat berapa lama dia dari satu titik ke titik lain itu kecepatan bergeraknya. Ini adalah yang namanya metode apung. Nah, kalau yang bawah ini, gambar yang di bawah ini adalah yang namanya current meter. Jadi ada baling-baling di current meter itu. Jadi kayak apa ya? Kapal itu kan ada baling-baling yang dia nanti berputar gitu ya. Nah, kalau bedanya kalau kapal itu yang berputar itu ada mesin, baling-baling berputar, kapal itu bergerak. Nah, kalau ini ada arus, baling-baling ini dia akan berputar. Nah, kecepatan baling-baling ini yang nantinya dikonversi ke dalam kecepatan aliran. Jadi ini yang sebelah kanan itu ada banyak jenisnya. Sebelah kanan itu ada banyak jenisnya. Ini adalah baling-balingnya. Jadi ini baling-baling. Ini juga ada baling-balingnya. Ini baling-baling, ini juga baling-baling. Nah, baling-baling ini akan berputar sesuai dengan yang ini bukan baling-baling, yang ini. Ini yang ini adalah untuk menjaga agar dia mengikuti melawan dengan arus. Yang ini baling-baling. Kalau yang ini kayak cup gitu ya bentuknya ya. Yang ini kayak cup. Nah, ini dia akan mengikuti kecepatan aliran. Jadi dia akan berputar itu kecepatan aliran. Nah, ini yang akan diukur. Oke, nah biasanya kalau dengan current meter, namanya current meter ya, alatnya diingat namanya current meter, itu dia biasanya untuk sungai yang dalam. Jadi yang kalau sungai dangkal mungkin hanya 10 cm, 5 cm itu dia tidak bisa pakai current meter karena nanti alatnya akan bergesekan dengan dasar sungai. Tapi untuk sungai yang cukup dalam, kayak gini misalnya yang di sebelah kiri ini dari atas jembatan bisa kita pakai yang namanya current meter. Nah, kalau sungainya dangkal, nah kita pakai yang namanya metode apung. Metode apung ini bisa pakai bola pingpong, contohnya sebelah kiri ini pakai bola pingpong. Nah, ini yang bola pingpongnya, nanti dia akan bergerak mengikuti arus gitu ya. Nah, ini yang jarak dibagi waktu itulah yang nanti menunjukkan kecepatan.
Ada juga yang kayak gini, ada bebannya, dikasih beban biar dia tidak apa ya, kalau hanya bola saja tidak ada bebannya dia akan dengan mudah tertiup angin karena kan ringan. Ada angin, kalau anginnya arahnya searah dengan arusnya, dia akan menjadi lebih cepat. Tapi kalau berlawanan, dia akan menjadi lebih lambat. Maka ditambahkan beban di sini. Jadi ada bisa rantai di sini, bisa tongkat. Nah, ataupun kalau bambu, kayak gini bambu, ini kalau bagian bawahnya lebih berat bisa dialirkan gitu ya. Dikasih pemberat di bagian bawahnya, kemudian dialirkan. Ini bisa menjadi yang namanya pelampung tadi. Oke, nah ini sama sebenarnya ruas menghitungnya, cuma di sini kita perlu menghitung koefisien pelampung. Jadi masing-masing pelampung itu berbeda-beda koefisiennya. Ya, nah bagaimana cara mengkalibrasi menghitung koefisiennya adalah dengan yang namanya menghitung kedalaman pelampung yang tenggelam di dalam air. Jadi ada faktor alfa di sini, disebut dengan alfa, itu adalah bagian pelampung yang tenggelam dalam air. Nah, ini akan menunjukkan nanti koefisien pelampung. Jadi pelampung itu berbeda-beda, ada yang dominan mengapung semuanya, yang tenggelamnya sedikit, ada yang tenggelamnya itu banyak. Jadi mungkin gambar itu lebih gampang ya. Pelampung itu ada yang ini misalnya pelampung pertama, ini pelampung kedua. Nah, ini yang sungainya di sini, permukaan sungainya. Yang ini yang mengapung di permukaan itu banyak. Yang ini sebagian besar mengapung di permukaan, yang ini sebagian besar tenggelam di bawah permukaan. Nah, ini akan berbeda koefisiennya. Pelampung 1 dan pelampung 2. Ini akan berbeda koefisiennya. Nah, ada yang namanya kedalaman yang tenggelam. Ini yang nanti diukur. Ini juga yang diukur, yang sebelah sini. Yang sebelah kiri itu ada kedalaman yang diukur. Kalau tenggelamnya hanya sebagian kecil saja, diukur kedalamannya, yang jelas nilai akan kecil. Yang lebih banyak masuk ke dalam permukaan, yang tenggelamnya lebih besar, ini nilai akan lebih besar. Oke, ini contoh lain pengukuran. Oke, nah pengukuran yang ini yang sudah dilakukan tadi. Bagaimana sih cara mengukurnya? Nah, cara mengukurnya bagaimana? Ada cara yang tadi itu disebut dengan, di video tadi ada cara mid section. Jadi kita ngukur mana? Kita buat jarak terlebih dahulu. Misalnya 1 meter atau setengah meter. Kalau yang tadi setengah meter, kita buat jarak lebih dahulu. Di setiap interval kita ukur kecepatannya. Di setiap interval kita ukur kecepatannya. Kayak gini. Nah, contohnya yang digambar di tengah itu adalah diukur nanti kecepatannya, entah itu nanti dari 0,2 atau 0,8 ataupun ngambil pas di tengahnya 0,5, ataupun bisa pakai tiga-tiganya kalau sungainya dalam. Setelah diukur kecepatannya, tinggal dihitung saja nanti dari kiri ke kanan ini berapa. Jadi ini ibaratnya kalau kita punya segmen gitu ya, ibarat kita punya segmen, kita anggap bagian tengah itu adalah nilai dari suatu suatu persegi panjang gitu ya, suatu persegi panjang. Jadi ini dianggap sebagai suatu persegi